Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Perkenalkan, saya Syafan Cika Aisyah dengan NPM 1703-10240041, mahasiswi kesejahteraan sosial angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kembali video pembelajaran seri memahami manusia dari channel YouTube Ruang Belajar Al-Jauzi milik Mr. Herbo dalam rangka memenuhi UTS mata kuliah psikologi untuk pekerjaan sosial. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kita masuk ke bagian 1. Seri memahami manusia ini menjelaskan bahwa konsep dan dasar fondasi untuk memahami manusia seobjektif mungkin sangat penting agar kita bisa menghasilkan praktek kebijakan yang selaras dengan maksud diciptakannya manusia. Hingga kini telah lahir puluhan bahkan ratusan teori untuk menjelaskan mengapa manusia berperilaku dan merespons stimulus dengan cara yang berbeda. Ragam konsep atau teori ini tentu dihasilkan dan diaplikasikan untuk memberikan dasar dalam membuat kebijakan yang mampu mensejahterakan manusia dan membangun peradaban yang lebih baik. Dalam menghasilkan konsep dan teori tentang manusia, sejatinya dibutuhkan analisis yang mendalam dan juga daya kritis yang tajam guna memastikan teori tentang manusia tersebut sudah memadai dalam upaya memahami sisi kemanusiaan dari manusia. Sebab jika salah atau keliru memahami manusia, maka akan salah pula tindakannya. Salah satu profesi yang paling banyak bersentuhan dengan manusia adalah empowering profession, yaitu profesi yang bertujuan memberdayakan orang lain. Maka dari itu, sebagai empowering profession, kita juga harus menjadi pribadi yang kuat dan berdaya. Before empowering others, we must first become an empowered people. Namun demikian, untuk memberdayakan orang lain, teori-teori yang diterapkan harus menyeluruh ke seluruh aspek manusia, termasuk moral dan spiritual. Sayangnya, teori-teori barat yang dominan saat ini masih belum mampu mensejahterakan aspek-aspek tersebut. Erich Fromm, seorang psikolog Amerika, menyatakan bahwa manusia modern mengalami ironi. Mereka berhasil secara material tetapi hampa secara spiritual. Penelitian terhadap penghuni panti lansia mengungkap bahwa sekalipun kebutuhan biologis, psikologis, dan sosial telah terpenuhi, tetap ada kekosongan batin yang berujung pada tingginya angka bunuh diri. Akhirnya, teori yang digunakan belum menyentuh seluruh aspek kemanusiaan. Nah, sejalan dengan Thomas Kuhn dalam The Structure of Scientific Revolution, ilmu pengetahuan senantiasa menggeser paradigma yang tidak lagi relevan dan tidak mampu menjelaskan fenomena yang ada di realita. Selama ini, realita seringkali hanya dipahami dalam konteks observable, yaitu sesuatu yang dapat diamati oleh indera. Padahal kenyataannya, perilaku manusia juga dipengaruhi oleh aspek-aspek yang non-observable. Dalam buku Logic and Transcendence, Fridtjof Nansen mengkritik bahwa rasionalisme gagal karena mencoba memaksa realitas masuk ke dalam batas rasio yang sempit. Hal inilah yang menjadikan sejumlah ilmu pengetahuan barat yang menyandarkan diri pada rasionalisme gagal dalam memahami fenomena. Kritik ini pun terlihat nyata dalam perkembangan ilmu psikologi, yang dari awal kemunculannya perilaku manusia ditelaah secara observable, sehingga muncul kesimpulan perilaku manusia merupakan hasil dari consciousness. Hal ini kemudian dibantah oleh aliran psikoanalisis yang menyatakan bahwa perilaku manusia didorong oleh unconscious mind, yaitu dorongan id atau pleasure seeker berupa libido seksual. Behaviorisme kemudian mengkritik pendekatan ini karena menganggapnya terlalu subjektif dan memperkenalkan gagasan bahwa perilaku dapat dibentuk sedemikian rupa oleh stimulus eksternal melalui reward and punishment. Ketidakpuasan lainnya melahirkan aliran humanistik yang memandang manusia sebagai makhluk dengan dorongan alami untuk tumbuh dan berbuat baik, serta dorongan untuk memenuhi tingkatan-tingkatan kebutuhannya dengan kebutuhan tertinggi adalah aktualisasi diri. Namun demikian, teori-teori ini pun belum cukup menjelaskan manusia secara utuh. Maka seperti ditegaskan dalam The Structure of Scientific Revolution, selalu terbuka ruang untuk menggali ulang pemahaman kita tentang manusia. Keterbatasan ini menandakan bahwa permasalahannya mungkin lebih mendasar, yakni terletak pada cara pandang atau worldview kita tentang manusia dan ilmu itu sendiri. Immanuel Kant menyebutnya sebagai Weltanschauung, yakni asumsi paling mendasar yang membentuk cara manusia berpikir dan bertindak. Sebagaimana worldview rasionalis menganggap ilmu hanya sah jika dapat diobservasi. Padahal ada dimensi non-observable yang layak disebut ilmu karena membentuk perilaku manusia. Oleh karena itu, untuk menciptakan praktik yang benar-benar mensejahterakan manusia, kita perlu menggali lebih dalam tentang apa itu manusia dan bagaimana ia berfungsi, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Baik, kita masuk ke bagian 2, menggali makna kebahagiaan dan keberfungsian sosial.
Tujuan pendirian sebuah bangsa adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Seperti yang disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, dalam konteks sosial, hal ini terwujud dalam konsep keberfungsian sosial, yakni kemampuan individu atau sistem sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peran sosial, serta menghadapi tekanan dan tantangan. Di Indonesia, sistem keyakinan atau belief system masyarakatnya sangat kuat. Oleh karena itu, penting bagi empowering profession untuk aware dengan belief system ini. Dalam konteks filosofi empowering profession, manusia dipandang sebagai pelaku, penyandang, dan pemecah masalah dalam kehidupannya. Maka sebagai pelayan kemanusiaan, kita pun harus berusaha untuk tidak menjadi penyebab masalah. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang kaya dengan nilai-nilai spiritual dan keagamaan, pendekatan yang mengedepankan potensi dasar manusia, yakni fitrah, menjadi sangat relevan. Dr. Budi Wibawa menjelaskan bahwa manusia membawa potensi fitrah dan hidayah sejak penciptaannya, sebagaimana disebut dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Kita juga perlu melihat manusia dalam konteks peradaban. Malik bin Nabi menyebut peradaban dibentuk oleh kombinasi manusia, waktu, dan lingkungan dengan agama sebagai katalisatornya. Maka, untuk memahami keberfungsian sosial secara utuh, kita perlu memakai helicopter view untuk membaca peran manusia dalam peradabannya. Dengan demikian, memahami manusia dalam konteks zamannya dan peradaban tempat ia hidup menjadi kunci untuk membentuk keberfungsian sosial yang utuh dan paripurna. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan diresapi sebagai pengetahuan untuk memahami sesama manusia. Jangan lupa untuk belajar terus belajar. Mohon maaf atas kekurangan dan ketidaksempurnaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.